Memahami masyarakat secara sosiologis, ya. Seperti saya sampaikan minggu lalu, banyak cara memahami masyarakat, ya. Ini bisa dari ya kita dari sudut sosiologi yang selalu melihat interaksinya, ya, hubungannya satu sama lain. Ya. Bisa juga masyarakat dilihat dari secara psikologis, ya, apa namanya? Itu lebih dilihat pada individu-individu, kecuali misalnya psikologi massa, gitu ya. Tapi itu pun dilihat kecenderungan perilaku orang per orang, ya, bukan melihat hubungan antara satu dengan lain. Ada juga bisa melihatnya dari segi ekonomi, ya, muncullah masyarakat pantai, ya, masyarakat nelayan, masyarakat pegunungan pedalaman, dan macam-macam, ya. Ada 3 konsep pokok yang akan kita diskusikan. Fenomena sosial terkini, dari interaksi sampai dengan perubahan sosial. Terkini artinya istilah lain terkini itu adalah kontemporer, ya, mengikuti keadaan yang berkembang. Kemudian konsep-konsep sosiologi dan penelitian dan penerapan sosiologi. Ya. Bagaimana sih sosiologi itu memahami masyarakat? Sosiologi memusatkan perhatian pada masyarakat, pada organisasi sosial, pada masyarakat itu apa? Misalnya Jawa, ya. Apa fenomena sosiologi? Fenomena sosial dalam masyarakat Jawa. Yang paling menonjol adalah Jawa itu identik dengan pertanian padi sawah, ya. Identik dengan kebersamaan yang kuat. Itu ciri umum juga untuk Indonesia. Gotong royong tetap masih walaupun masih ada banyak orang mempersoalkan, tapi saya kira gotong royong tetap menjadi ciri khas, ya. Kemudian dari segi organisasi sosialnya, bisa dalam bentuk kelompok tani, bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk arisan, atau perkumpulan-perkumpulan lainnya. Kemudian kelembagaannya, ini memahami masyarakat dari sisi aturan-aturan, nilai-nilai yang dibangun. Ya, misalnya dalam masyarakat Jawa ada tingkatan bahasa, ngoko kromo inje, gitu ya. Ada bahasa yang halus, ada yang bahasa kasar. Saya misalnya saya merasa setelah 4 tahun di Bogor sudah lancar sekali bahasa Sunda. Tetapi ketika saya KKN di Cianjur pada tahun 1987, bahasa Sunda saya salah semua. Dianggap tidak sopan. Nah, istilah tidak sopan itu merujuk pada kelembagaan. Udah, nasaha nggak usah bahasa Sunda, nggak benar bahasa Sundanya. Misalnya dahar itu kasar dalam bahasa Sunda, tapi halus dalam bahasa Jawa. Jadi
Kalau ke orang Jawa, monggo dahar. Nah, itu artinya penghormatan dengan bahasa yang halus sekali. Tapi kalau di Sunda, apa namanya, mengajak orang makan dengan kata dahar itu nggak sopan. Nah itu kata-kata sopan. Ya, berkenan dengan aturan. Yang berikutnya adalah interaksi. Ya. Memahami masyarakat dari sudut interaksinya. Bagaimana kita bertemu dengan yang lebih senior. Bagaimana mahasiswa bertemu dengan misalnya murid bertemu dengan guru. Itu masa tahun-tahun 70-an kalau kita ketemu guru itu luar biasa. Ya, kayak bertemu dengan Tuhan yang sedang berjalan gitu ya. Guru pada masa itu. Ya, sangat dihormati oleh muridnya dan sangat dihormati oleh orang tua murid. Bahkan kalau ada murid tidak masuk sekolah, gurunya mendatanginya ke rumahnya, menanyakan kepada orang tuanya, kenapa tidak masuk sekolah anak? Walaupun dia berjalan kaki 5 km, 7 km, masa tahun-tahun 70-an. Ya. Kemudian ada masalah sosial, itu pengangguran, ya. Pandemi ya. Kemudian konflik sosial, kelaparan, kemiskinan ya. Mudahannya adalah segala sesuatu yang membutuhkan penyelesaian, pemecahan untuk umat ya. Kemudian umat manusia itu sosial ya. Manusia tergantung pada sesamanya. Ya itu. Jadi yang melekat pada pada sosiologi itu adalah sosialnya. Di sini dikatakan bahwa dalam proses-proses perkembangannya manusia tergantung pada sesamanya. Maksudnya saya ingat waktu kami kuliah dulu, ya, belum ada ATM, belum ada telepon. Kalau telepon harus pergi antri ke kantor Telekom jam 10 malam untuk mendapatkan diskon 50%. Nah, sekarang semuanya pakai ATM. SMS saja masuk uang. Ya. Dulu nggak begitu. Kita pakai wesel pos, dikirim pakai wesel pos dari kampung. Jadi kalau kami kurang duit, ya ada apa-apa nulis surat. Kira-kira perjalanan surat itu 10 hari baru sampai ke alamat, ke rumah saya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Itu dari Bogor itu kirim surat mungkin 10 hari baru sampai. Mungkin 5 hari sudah sampai di kota, dan untuk bisa sampai ke kampung perlu mungkin 2-3 hari, karena tidak setiap saat juga Pak tukang pos ke pasar atau ke terminal untuk ngirim surat. Ya. Akibatnya apa? Kalau kita kurang duit, ya, kita dulu cukup ke warung untuk makan tuh. Jadi warung itu isinya makanan dan buku. Makanan dan buku. Itu isinya warung pada masa tahun 80-an. Buku apa? Buku catatan setiap mahasiswa. Ya, catatan makan. Jadi yang penting makan dulu, dicatat, ya. Nanti kiriman datang, ya, baru dibayar. Yang datang uang 30.000,
sementara yang dimakan sudah 35.000. Nah, itulah itu yang dimaksud ketergantungan. Saya tergantung pada orang tua dari kampung. Di sini juga makan juga tergantung pada yang punya warung. Ya. Kalau yang minum kopi nggak ada gula, tinggal ketuk di sebelah teman yang kos juga di kamar sebelah, dia punya apa? Punya cadangan, punya stok kopi ya. Karena dia anak pengusaha begitu ya, anak pejabat di daerah. Itu contoh-contoh ketergantungan. Waktu kami bikin laporan-laporan dulu antri pakai mesin ketik Brother. Kemampuan kita mengetik dengan 11 jari saja begini. Kalau orang lain kan 10 jari, semua jari bisa berjalan. Kalau kita hanya 11. Jadi itu ya. Kemudian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, ya. Ya, struktur sosial itu apa? Pelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahannya. Jadi ada yang agak keliru ya, dalam pengertian masyarakat itu ada dua. Ya, kalau Anda bicara perubahan sosial, ya, masyarakat itu ada struktur sosial, ada nilai budaya dan struktur sosial. Ya. Budaya itu adalah produk dari sebuah struktur sosial. Dan struktur sosial itu sendiri adalah budaya. Dalam pengertian bahwa struktur sosial masyarakat Baduy berbeda dengan struktur sosial masyarakat Bugis. Ya. Kemudian baik budaya maupun struktur sosial tadi itu mengalami perubahan-perubahan ya, sesuai dengan antara lain proses-proses sosial yang berlangsung di masyarakat. Nah, misalnya begini ya, saya pernah di Jambi, di daerah Tanjung Jambung Timur. Lalu ada 20 nelayan penangkap udang. Ya. Yang istilahnya dipegang, yang menjadi klien dari satu tokoh pedagang yang menyediakan modal untuk mereka, yang menyediakan alat tangkap untuk mereka. Ya, itu struktur sosial. Jadi ada satu orang komandannya, yang lain bawahannya, anak buahnya. Dan kalau kita bicara ketergantungan, yang anak buahnya ini sangat tergantung pada bosnya sebagai pemodal. Bosnya juga sangat tergantung pada anak buahnya sebagai pesuplai. Jadi dia tidak ingin kecewakan anak buahnya. Demikian pula anak buah tidak ingin mengecewakan bosnya. Kalau itu terjadi bisa fatal, bisa putus kontrak. Dan itu tidak satu. Dalam satu komunitas nelayan ada 5 atau 10 orang yang bertindak seperti itu. Jadi paling tidak ada 10 kelompok. Nah, itulah yang disebut struktur sosial. Di luar nelayan ada juga kelompok yang lain, mungkin pedagang. Mungkin juga punya struktur yang sama. Ya. Dalam satu perahu ada juragan, ada jurumudi, ya. Ada jurulabo. Jurulabo itu yang
Jururabo itu yang setiap kali kapalnya sandar atau perahunya sandar, ya dia buang jangkar. Nah, lalu disitulah terjadi proses-proses sosial. Ya. Tetapi bosnya tadi kan terus berhubungan dengan orang luar. Ya, terus berhubungan dengan orang luar, jadi ada proses-proses sosial. Jadi ada proses sosial yang terjadi di masyarakat itu sendiri secara internal di antara mereka. Ada proses sosial yang terjadi dalam hubungan antara bosnya dengan orang luar dalam hal pemasaran ikan. Ya. Nah, bosnya ini terus membangun hubungan-hubungan, mungkin tidak satu bos lagi di atasnya, ada 2 atau 3, supaya kalau satu ada masalah, yang 2 lagi tetap hidup berjalan. Nah, itulah proses sosial yang dibangun. Dan baik struktur sosial maupun proses terus mengalami perubahan. Apa bentuk perubahannya? Bisa jadi karena faktor teknologi komunikasi. Kita langsung saja secara ekstrim, ya. Dulu proses sosial itu terjadi manakala orang bisa bertemu, berbicara langsung, bekerja sama, berantem dan lain sebagainya. Sekarang tidak saling mengenal, cuma saling mengenal di media sosial, bisa tukar-tukaran informasi dan bisa langsung ke hubungan-hubungan yang lebih jauh. Ya. Nah, itulah yang dimaksud proses sosial, lalu merubah tatanan-tatanan di masyarakat. Nah, sorry, mana cara menghilangkan ini? Ya. Ya, perkembangan teknologi. Ya. Ya, perkembangan teknologi itu bisa ya memiliki dampak positif dalam pengertian, ya. Yaitu saya bilang tadi, sekarang kalau uang nggak punya uang, tinggal SMS, dalam waktu 2 menit juga uang sudah masuk di rekening. Itu kemajuan teknologi. Ya, dengan masalah seperti sekarang ini, pandemi, ya kuliah tetap berjalan dengan cara yang baru. Saya bayangkan kira-kira 30 tahun ke depan, ya, atau 10 tahun ke depan setelah Anda tamat. Bagaimana Anda kalau kuliahnya terus begini? Bagaimana Anda saling memahami satu sama lain? Ya? Kenalnya via WA semua, ya. Lalu tiba-tiba bertemu, ya. Atau membangun hubungan-hubungan yang lebih luas, ya. Ya, saya belum terbayang. Kita satu grup, ya. Kalau kami dulu masih bisa cerita, loh kita dulu ya waktu kuliah kita makan di warung di kampus tuh di bawah pohon, ya. Wah, makan ubi goreng, ya, makan pisang, ya. Waduh, masa itu tidak ada uang, ya, kita tipu-tipu sedikit yang punya warung, Pak. Cerita-cerita seperti itu kita dulu di asrama, ya. Satu ruangan. Waduh, sorry ya, waktu itu saya ya malumlah dari kampung dan lain atau kami dari kota dan lain sebagainya. Mungkin setelah kalian tamat tidak ada cerita-cerita menarik seperti itu. Ya.
Ya, apalagi untuk transaksi bisnis. Sekarang mal-mal pada tutup. Yang hidup hanya pasar tradisional dan bisnis online. Nah, itu. Nah, sekarang ada lagi bisnis website. Wah, ada ahli-ahli IT, jual belinya dia membuatkan website dan lain sebagainya. Ada teman saya, keahliannya bikin website dan dia kasih gratis. Tapi sasarannya sekolah-sekolah. Dia kasih gratis bikin website. Tapi karena sekolah itu kan harus melaporkan anggaran untuk bikin website. Dan karena ada dana bosnya, ada mata anggaran. Dari dia gratis. Kemudian para sekolahnya minta, bisa nggak kasih kwitansi? Oh, gratis ini. Ya, tapi gimana, kita ada biayanya ini 5 juta. Udah 50-50 ya. Jadi bahasanya gratis, prakteknya 2.500.000. Nah, itu kan bahasa komunikasi aja. Kemudian dampak negatif. Apa namanya? Ada orang yang bisa mengakses digital dengan baik, ada yang tidak. Ya, sehingga ya tetap saja ketinggalan informasi. Kita bayangkan ada penyuluh lapangan ya yang sudah tua, usia 60 tahun, sudah malas dia belajar digital. Berhadapan dengan atau tim yang lainnya adalah anak-anak muda yang gandrung dengan macam-macam program di dalam HP-nya. Ya, sehingga ini mempengaruhi cara kerja mereka di lapangan. Ada lagi kecanduan game online. Wah, kejahatan cyber. Wah, ini katakanlah Facebook itu, saya malah keluar dari Facebook itu, apa namanya? Karena terlalu banyak gambar-gambar ya, proses komunikasi yang tidak lazim ya. Sehingga ini ngeri juga kalau masuk media sosial itu kita tidak punya kontrol diri ya. Waduh, bisa kebablasan, persoalannya ke hukum, persoalannya ke macam-macam ya. Sistem kerja digantikan oleh teknologi. Jadi katakanlah itu dari segi digital ya. Tapi dari segi pertanian ya. Dulu di Jawa banyak yang punya lahan luas, katakanlah 1 hektar, ada yang paling luas. Bekerjanya sama-sama petani dulu ya, tidak ada perbedaan yang mencolok antara yang tuan tanah dengan petani, penggarap. Perbedaannya mungkin hanya pada stok gabah di rumah, jumlah stok gabah di rumah, di gudang. Lain itu sama saja. Kalau secara kasat mata. Tapi begitu perubahan teknologi terjadi, dibuatlah revolusi hijau, bibit unggul, benih, alat-alat produksi, mesin-mesin. Itu hanya bisa diakses, dibeli oleh orang-orang kaya. Sehingga betul produktivitas meningkat. Tapi karena dia mampu memanfaatkan alat-alat itu, teknologi itu secara maksimal. Produksinya bisa 2 kali lipat. Sementara petani kecil yang tidak punya kemampuan untuk membeli alat-alat, ya semakin tidak efisien pertanian. Maka karena yang satu memproduksi banyak, dia berani jual murah. Dengan jualnya pun masih untung.
Nah, petani kecil harus jual mahal. Akibatnya apa? Mereka yang punya lahan tanggung hanya dua kemungkinan. Kalau dia punya modal sedikit bisa naik kelas. Kalau tidak turun kelas. Lahannya dibagi dua. Apa namanya? Lahan tinggi, apa namanya? Masyarakat petani terbagi dua. Punya lahan luas dan punya lahan sempit. Nah, itu namanya polarisasi. Ya, polarisasi artinya masyarakat terbagi dua secara ekstrim. Di politik misalnya ada kelompok apa namanya, ada istilah kampret ya dulu ya. Ada istilah apa yang lain. Ya, ya katakan ada kelompok Jokowi, ada kelompok Prabowo gitu ya. Nah, itu ya, terbagi dua politik itu. Dan tajam, kalau sudah terbagi dua itu tajam karena tidak ada penyeimbang. Kalau tiga masih ada penetrasi. Ya kita kira-kira begitu ya. Ya. Apa dampak pandemi COVID? Lumpuhnya perekonomian. Saya ya tapi di kota misalnya ya uh, mal-mal sekarang pada tutup. Ya. Kalau pada tutup artinya apa? Artinya tenaga kerja pulang kampung semua atau cari pekerjaan lain. Kalau sudah jaga mal kan artinya tidak ada lagi pekerjaan lain selain aktivitas tugas dia sebagai eh, apa namanya SPG atau pelayan-pelayan di toko. Nah, sekarang diputus ya, PHK. Ya, semuanya pulang kampung. Nah, kalau semuanya pulang kampung, berarti tidak ada barang yang disuplai. Ya. Kalau tidak ada barang disuplai, berarti tidak ada produksi. Kalau tidak ada produksi, artinya tidak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan, nggak bisa beli apa-apa. Ya. Ada pilihan lain. Oh ya, jualan online. Oke, bagi mereka yang punya produk, jualan online. Tapi saingannya pun juga tidak sedikit. Ya. Jual makanan misalnya akan hanya sifatnya lokalitas. Ya. Ada jual hasil-hasil kerajinan, tapi kan pangsa pasarnya sedikit. Dalam sehari berapa orang yang memesan. Tetapi kalau masih ada mall, wah satu truk diangkut, ya, bawa ke mall. Kemudian perubahan dari norma yang berlaku, munculnya rasa curiga antar sesama. Lagi ngobrol-ngobrol aja batuk pada menghindar. Batuk saja pada menghindar jauh. Ya. Tadinya begitu ketemu rangkul-rangkulan dan lain sebagainya, sekarang jaga jarak. Ya. Ya, tapi mungkin ada juga bagusnya. Ya. Mungkin lembaga-lembaga pelacuran mungkin tidak tidak berpraktek ya. Kemudian eksklusi sosial dan konflik. Ya. Eksklusi sosial ini artinya ada pertemuan-pertemuan, tetapi pertemuan hanya kalangan terbatas saja. Ya. Pertemuan hanya Zoom meeting.
Ya nggak bisa berganggu. Tapi kalau tidak begini, ya, lagi kita pertemuan, datang teman, kita bisa keluar ngobrol sama-sama sambil bolak-balik. Sekarang nggak bisa lagi. Kemudian masyarakat dari kelompok dan pelapisan sosial, lapisan menengah bawah, ya ini yang paling menderita. Orang sekarang orang meninggal pun orang sakit. Ya. Dulu teman-teman pada menjenguk di rumah sakit atau di rumahnya. Sekarang ada orang sakit walaupun tahu bukan karena COVID tapi sudah enggan datang. Nah ini berbagai dampak pada pandemi ini. Ya. Sampai di sini ada yang ingin berkomentar? Ada? Bapak, saya izin bertanya, cuma di slide 9 nggak apa-apa, Pak? Boleh, boleh. Apa itu? Kita lihat slide 9. Yang mana itu? Yang ada 5 dimensi. Nah ini Pak, ya. Yang di atas. Yang di atas, Pak. Nah, di sini kan ada 5 dimensi. 5 dimensi itu kan panjang, lebar, dalam, waktu, dan sosial. Itu maksudnya apa ya, Pak? Halo? Jadi kan ini ada penjelasan 5 dimensi, Pak. Nah, 5 dimensi kan ada panjang, lebar, dalam, waktu, dan sosial. Nah, maksud dari 5 itu apa ya, Pak? Oke, nanti saya nanti kita masuk ke sini ya. Ini ada catatan dulu ya. Kita ikuti dulu perlahan-lahan. Oke. Takutnya loncat penjelasannya. Konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat. Ya. Plumer, ya. Isu-isu besar seperti pemberontakan, peperangan, revolusi, politik, transformasi sosial. Ini menjadi perhatian sosiologi. Peperangan, pemberontakan, kemudian eksploitasi, ya. Eksploitasi kalangan borjuis terhadap kalangan proletar, ya. Orang kaya terhadap orang miskin. Sosiologi menganalisis relasi-relasi sosial yang berada di balik kehidupan biasa sehari-hari. Ya. Apa itu? Tunawisma, popularitas, diskriminasi sosial, seks, fanatisme, agama, maupun hal-hal. Ya. Apa namanya? Ada istilah tomat, telepon, dan toilet, dan lain sebagainya. Gini, apa namanya? Ada orang dari pedalaman, ya, melakukan pertemuan di kota. Ya. Kemudian biasanya di pedalaman mereka mandi pakai gayung, tapi kini tinggal di hotel. Ya. Lalu dia ke kamar mandi. Tiba di kamar mandi, dia berteriak karena rupanya setelan showernya masih air panas. Atau dia buang hajat, dia bingung bagaimana cara menyiram. Ya, tidak ada gayung, tidak ada apa-apa. Akhirnya dibiarkan begitu saja. Kira-kira masalah-masalah begitu. Artinya apa? Ini masalah tafsir. Ya. Bisa jadi mudah bagi kita
tapi sulit bagi orang lain untuk melakukan. Kemudian mempelajari apa saja, ya. Ini bisa dihilangkan gimana cara? Oh, bisa dihilangkan aja. Ya. Sosiologi mempelajari apa saja dan semua hal yang besar dan hal yang kecil. Ya, hal besar kecil dan sesuatu yang kecil tapi mendasar. Misalnya mempelajari bagaimana ya kelahiran itu, bagaimana cara disyukurinya. Membuka kebun itu bagaimana cara mensyukurinya, bagaimana cara kerjasamanya. Sampai dengan bagaimana hubungan antar negara. Itu dipelajari dalam sosiologi. Jadi sosiologi bisa mempelajari hubungan antar negara, bahkan antar benua, bisa mempelajari hubungan antara dua orang atau lebih. Kira-kira begitu ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia melibatkan aspek sosial. Maka segala hal dan apapun juga dapat dianalisis secara sosiologi. Jadi kita makan pun melibatkan aspek sosial. Ya. Contohnya apa itu? Orang Jawa kalau makan lalapan mesti digodok dulu, dikukus, minimal dikukus ya, lalapan Jawa. Lalapan Sunda mentah-mentah gitu ya. Lalapan Sulawesi apapun pakai cabai. Kira-kira begitulah. Jadi ada hal-hal, segala hal. Ya misalnya adat, pakaian adat. Ya. Kerisnya orang Jawa di belakang, kerisnya orang Sulawesi di depan ditaruh. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi banyak hal yang dipelajari dalam sosiologi itu. Nah ini tadi ya. Saya juga tidak tahu kenapa 5 dimensi ya. Memahami sosiologi. Oh, oke. Robert Brain. Dimensi sebuah objek, panjang, lebar, dalam waktu, dan sosial. Sing in 5 dimension, vertical, langer, and polar. Begini, apa? Sambil kita mikir-mikir gimana cara menjelaskan. Sosiologi merupakan ilmu yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat dimensi-dimensi kelima ini. Bukan dimensi kelima, kelima dimensi. Ya. Perspektif sosiologi membuat kita melihat dengan cara-cara baru. Ya. Cara-cara baru dunia di mana kita hidup selama. Ia merupakan transformasi kesadaran, dan kesadaran itu sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan merupakan kondisi bagi kebebasan. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Apa yang berarti 5 dimensi itu? Ada dimensi ruang. Ada dimensi waktu. Dimensi ruang itu apa? Yaitu panjang, lebar, dan dalam. Ya. Jadi begini maksudnya. Kita mulai dengan dimensi waktu. Ya. Apa yang kita lihat saat ini belum tentu sama dengan situasi yang lalu. Oke? Ya. Cara kuliah saat ini sangat berbeda
dengan cara kuliah tahun-tahun sebelumnya. Cara berpakaian kita, cara berkomunikasi kita, semuanya berubah menurut waktu. Oke? Ya, satu. Jadi semua hubungan-hubungan sosial, proses-proses sosial mengalami perubahan menurut waktu. Ada dimensi waktu yang bekerja. Oke? Itu satu. Itu dari segi waktunya. Kemudian dari segi sosialnya. Ya. Tanam singkong orang Jawa itu berbeda dengan tanam singkong orang Sulawesi. Kalau tanam singkong orang Jawa dimiringi. Ini ada lahan baru dimiringin seperti ini. Ya. Dan kenapa begitu? Karena pada waktu penanamannya dibuat gundukan-gundukan, digemburkan tanah. Ya. Orang Sulawesi nanam singkong begini. Sehingga akar-akarnya itu menyebar pada satu titik itu dari berbagai arah, titik kurang lebih di paling bawah itu, menyebar kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak membuat penggemburan tanah yang bagus dan macam-macam rasanya. Jadi secara sosial saja berbeda. Ya. Keris, oke, sama-sama pakai keris, tetapi Jawa menempatkannya di belakang. Ya. Tapi Sulawesi menempatkannya di depan. Ya, minggu lalu saya sudah jelaskan kenapa begitu. Kemudian kita lihat perahu Aceh berbeda dengan perahu Indramayu, berbeda dengan perahu kapal-kapal nelayan di apa namanya di Jawa, ya. Itu dimensi sosialnya. Nah sekarang dimensi sebetulnya tiga dimensi ruang, waktu dan ruang itu tempat ya, waktu dan sosial itu pelaku. Ya, dahar bagi Jawa, gedang di Jawa itu apa? Gedang di Sunda itu pisang, ya. Degan kelapa, ya. Apa? Ini dipertukarkan rupanya dengan Jawa ya. Ya, kira-kira begitu. Di suatu tempat dilihatnya indah sebagai taman hiburan, kawasan wisata. Tapi itu bagi sekelompok orang. Tapi bagi orang lain, wah itu penderitaan. Karena lahan saya dibebaskan secara paksa, ganti ruginya nggak jelas. Nah sekarang itu dimensi sosial dan pelakunya kita sebut begitu ya. Dimensi sosialnya termasuk pelakunya. Gaya bahasanya. Kemudian dimensi ruang. Ya. Kalau ruang kan ada panjangnya, ada lebarnya, ada kedalamannya. Ya. Maksudnya apa? Cakupan yang kita analisis itu mungkin berbeda antara satu dan yang lain. Kalau misalnya S1 bikin skripsi, ya yang penting ambil data, tuliskanlah. Ya. S2 sedikit banyak menggunakan teori-teori yang ada. Ya. Ya, gunakan teori ini, gunakan teori ini, gunakan teori ini. Nah, coba banding-bandingkan, kira-kira begitulah. Lalu S3, wah harus membuat teori baru. Itu kedalaman. Ya. Kalau lebarnya S1 cukuplah
Nanti kamu 30 responden aja lah, 60 responden. Ya cukuplah satu kampung. Ya. Kalau S2, wah enggak cukup satu kampung, 2 desa, 1 kecamatan lah kamu lingkup analisisnya. Ya. Artinya untuk penelitian kebijakan, diambil keputusan. Harga dasar yang paling bagus untuk beras itu berapa? Survei seluruh Indonesia. Itu dimaksud dimensi lebarnya. Ya. Artinya panjang dan lebarnya, keluasannya. Ya. Tapi juga kalau kita meneliti satu desa, ya, kita boleh memilih. Kira-kira kelompok masyarakat mana yang saya harus tanya, tidak harus seluruhnya. Ya. Saya juga tadi bingung kenapa yang disebut 5 dimensi. Tapi karena saya tahu itu 3 dimensi. Pokok intinya adalah dimensi ruang. Tidak bisa lepas dari 3 itu. Siapa pelakunya, termasuk dari etnis mana, dari kelompok mana, pasti karakternya berbeda. Ya. Kalau kita lihat di masyarakat nelayan, itu terjadi perbedaan kehidupan yang luar biasa antara musim paceklik dan musim panen. Ya. Pada musim panen mereka beli emas, waduh berapapun dibeli. Ya. Nanti pada musim paceklik emasnya disimpan di Pak Haji dan Pak Haji memberikan uang untuk hidup mereka. Nah, nanti pada waktu musim panen lagi beli lagi dengan harga yang begitu saja, gitu ya. Itu kehidupan masyarakat nelayan. Tadi bisa paham ya yang tadi bertanya? Yang 5 dimensi itu? Paham, Pak. Ya. Oke, kalau sudah paham. Nah, ini suka atau tidak suka adalah bagian dari masyarakat. Dan tindakan Anda, seprivat apapun kelihatannya, mempunyai konsekuensi terhadap orang lain. Anda tampil dengan gaya yang ekstrim, yang berbeda biasanya. Ah, ini Anda sudah mulai gila. Kira-kira begitu ya. Ya, hanya karena melakukan sesuatu yang tidak lazim. Ya. Ada pejabat mau lewat, kita tungguin. Kalau dulu kita mau gubernur saja mau datang, kami murid-murid SD disuruh pergi, ya masih jalan kaki 10 km, pergi di perbatasan antar kabupaten, ya, untuk menyambut kehadiran gubernur. Padahal gubernur pun lewat naik mobil, turunnya di kota. Ya, 40 km, 50 km dari tempat kita jemput. Jabatan itu begitu penting. Ya. Itu yang disebut dengan apapun yang terjadi pada orang lain itu mempengaruhi diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Contohnya, dulu Syahrini, ya, Syahrini itu berfoto di jalan tol. Ada yang kenal Syahrini? Ya. Akhirnya apa? Karena dia berfoto di jalan tol dan di jalan tol itu tidak boleh melakukan berfoto, maka menjadi viral karena dia sebagai seorang selebritis, dia banyak fansnya, banyak penggemarnya, sehingga dikhawatirkan akan ditiru oleh orang lain. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu cerminan pribadi kita, dan itu apalagi orang-orang politik. Ya, begitu ada
isu pribadi diolah sedemikian rupa ya. Oke. Nah, ini perlu Anda pahami bahasa Jawa ini. Sociology is a science concerning itself with the interpretive understanding of social action. Jadi apapun yang kita lihat itu, ya, orang sosiologi melihat satu kejadian, sesama sosiologi bisa menjelaskannya secara berbeda, ya, karena dia melakukan interpretasi. Interpretasi misalnya begini, saya kemarin melihat babi hutan. Besar ya? Ya besar sekali. Tapi besar sekalinya itu kan apakah sebesar kerbau? Katakanlah, oh sebesar kerbau. Apakah sebesar anak kerbau? Ya, jadi katakanlah, wah ganteng. Nah, itu interpretasikan perasaan. Sejelek-jelek apapun orang kalau sudah cinta bilangnya ganteng. Ya. Jadi apa ya? Orang melihat wah cantik. Cantik itu kan menurut dia. Ya. Nah, itu disebut interpretasi. Jadi apa yang kita lihat, kita interpretasi, maka beda dengan interpretasi orang lain. Terjadilah dialog, diskusi. Persoalan benar atau tidak menjadi soal. And thereby with a causal explanation of its cause and consequences. Jadi ada penjelasan sebab akibat. Ya. Mengapa saya melakukan interpretasi seperti itu? Ya. Misalnya, ada konflik sosial melibatkan orang Madura di Kalimantan. Ya. Kemudian ada konflik sosial melibatkan orang Madura di Bali. Maka begitu terjadi konflik sosial, maka saya harus mengatakan bahwa ini pasti masalah X. Kenapa? Karena di situ ada orang Madura. Ya. Pengalaman saya begitu. Kalau orang Madura pasti dasar konfliknya adalah ini. Ya. Kalau orang Jawa pasti dasar konfliknya adalah ini. Kira-kira begitu. Jadi orang memiliki pengalaman yang berbeda, maka melakukan interpretasi terhadap suatu kejadian berdasarkan pengalamannya itu. Karena itu dalam sosiologi selalu macam-macam. Nah, karena kita melihat, we shall speak of action insofar as the acting individual attaches a subjective meaning of his behavior. Maka untuk mencegah itu lebih baik kita bertanya pada pelakunya saja, biar dia menjelaskan. Ya, bahwa ada seringkali laki-laki atau sesama perempuan berantem. Kenapa? Karena merasa saling sama-sama saling merasa dia yang paling dicintai. Padahal tanya orangnya bukan salah satu di antara keduanya. Ya. Itu bisa terjadi. Jadi action is social insofar as its subjective meaning. Jadi apa? Segala tindakan itu ya bisa diinterpretasi secara subjektif. Ya. Walaupun dari orang ilmu yang sama sekalipun, apalagi ilmu yang berbeda. Nah, ini menurut pandangan Weber. Ya.
Nah, tipe-tipe tindakan sosial, ya. Maka karena setiap kali kita bertindak diinterpretasi oleh orang lain, dipahami orang lain, diterjemahkan oleh orang lain, dan berdampak juga pada orang lain, maka disebut sebagai tindakan sosial. Ya. Tindakan sosial adalah tindakan yang berdampak, tindakan seseorang yang berdampak pada orang lain. Minimal selalu diinterpretasi oleh orang lain. Itu namanya tindakan sosial. Ya. Misalnya orang jatuh dari sepeda, ya. Pak Muhaji Mujahid ini namanya bagus ya, kombinasi bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Mujahid it is harm. Mujahid. Lagi ada masalah dia dengan namanya. Tapi menarik namanya. Mujahid it is harm. Maksudnya mungkin mujahid itu orangnya lembut ya. Ya, tapi ini apa tadi? Tipe tindakan sosial, tindakan tradisional. Saya melakukan ini karena saya selalu melakukan. Ya. Contoh, aktivitas sehari-hari seperti makan dengan menggunakan sendok garpu dan mengucapkan salam kepada teman, ya. Makan dengan tangan kanan, itu tindakan tradisional. Atau makanannya, bikin makanan. Makanan dari mana? Resepnya dari mana? Dari nenekku. Nah, itu tindakan tradisional. Artinya tidak punya pengaruh apa-apa karena semua orang menjalankan hal yang sama. Ya. Tindakan afektif. Apa boleh buat, saya lakukan. Ya. Tindakan emosional para penjudi dan rentenir. Ya, afektif itu apa? Melakukan tindakan hanya berdasarkan perasaannya saja. Ya. Dan dia mungkin saja dia sudah mempertimbangkan perasaan orang lain, tapi mungkin dia tidak sanggup juga menghalangi tindakan. Itu afektif. Ada orang sakit hati, ada orang. Jadi misalnya melihat orang di jalan, ya, lalu memberi sedekah, ya, itu bisa jadi afektif, bisa jadi karena nilai. Tapi menunjukkan rasa empati gitu ya. Perasaannya kok dia menderita, saya berkelebihan hari ini. Nah, itu namanya tindakan afektif. Ada tindakan rasional berorientasi nilai dan rasional berorientasi instrumental. Apa itu rasional berorientasi? Dalam kasus yang sama bisa jadi ada orientasi nilai dan ada orientasi instrumental. Terjemahan. Misalnya begini. Saya jual tanah. Maka secara rasional instrumental adalah saya akan menjual tanah itu kepada orang yang membeli tinggi harganya. Oke? Satu pilihan. Apakah kalau saya pilih, misalnya
Seseorang mau beli lahan saya 100 juta. Ada nawar 70 juta. Logika instrumen rasional adalah saya jual 100 juta pada orang yang membeli 100 juta. Oke, selesai. Tidak ada perdebatan. Tetapi keputusan saya jual pada yang membeli 70 juta, bukan pada yang 100 juta. Ya. Kenapa? Karena yang membeli lahan saya 70 juta, dia memberi kesempatan saya untuk bekerja di situ sampai 5 tahun atau 10 tahun. Itu juga pertimbangan instrumental. Ya. Jadi ada hitungan-hitung materi lah. Ya. Sedangkan pertimbangan nilai, orientasi nilai, saya tidak jual kepada orang yang jual 100 juta tadi, karena apa? Karena dia dari kampung lain, kita nggak tahu perilakunya seperti apa. Dia masih saudara saya ini yang beli 70 juta daripada saya jual ke orang lain. Ya. Harga saudara tidak bisa dibanding dengan uang 30 juta selisih itu. Jadi ada pertimbangan rasional berorientasi nilai. Ya, takut karena kalau si A yang beli nanti dibangun sarana ibadah yang tidak cocok dengan komunitas kita. Itu orientasi nilai. Ya. Jadi yang lebih penting adalah jika tindakan itu tidak punya dampak pada orang, maka dianggap tindakan tradisional. Tipe tindakannya. Kalau tindakan itu berdasarkan perasaan semata, maka disebut tindakan afektif. Kalau tindakan itu mempertimbangkan soal budaya, soal suku, soal agama, dan lain sebagainya, itu namanya tindakan rasional berorientasi nilai. Tapi kalau tindakan itu berdasarkan hitungan-hitungan ekonomi, ya, maka itu namanya tindakan instrumental. Saya dipahami ya? Ini poin penting nih, karena biasanya di ujian muncul, di praktikum juga banyak. Nah, ada satu perspektif lagi. Nah ini, kalau ini perspektifnya dilihat dari tindakannya, tipe tindakan. Yang kedua dilihat dari perspektif struktur menurut Emil Durkheim dan menurut Karl Marx. Ya. Ini kita lihat menurut Durkheim. Sebuah fakta sosial adalah setiap cara bertindak, ajek atau tidak ajek. Bagi orang Jawa paham betul ajek tidak ajek. Tapi bagi orang luar Jawa maksudnya tindakan yang memang sudah mapan atau yang baru muncul, ini hal baru. Ya. Yang mampu melakukan hambatan ke eksternal terhadap individu atau setiap cara bertindak yang umum pada suatu masyarakat, sementara pada saat yang sama keberadaan yang bersifat independen atau terlepas dari manifestasi individual. Gimana cara memahami apa itu fakta sosial itu kan intinya itu. Apa itu fakta sosial? Kita datang ke rumah seseorang, harus bersalam. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersalam dan langsung masuk rumah, itu di kepala kita itu kayaknya bersalah gitu ya. Maling pun mungkin merasa bersalah.
Kalau tidak merasa bersalah, dia datang bersalam, baru minta ambil barang-barangnya, begitu, baru pamitan, sambil berdoa. Tapi tetap statusnya merampok. Tapi karena dia merasa bersalah, maka dia ambil malam hari, congkel pintu, malah sampai dia ketakutan, sampai bunuh tuan rumah. Ya. Jadi perasaan bersalah itulah yang disebut sebagai fakta sosial, bahkan sebagai struktur sosial. Ya. Sesuatu yang mengendalikan perbuatan kita, itulah fakta sosial. Ya. Dalam hal struktur sosial, ada yang menekan kita, ada kekuasaan di luar sana, di luar dirinya, yang mengontrol tindakan dia. Itu fakta sosial. Anda naik motor, naik mobil di lampu merah, begitu lampu merah berhenti semuanya. Itu fakta sosial. Ya. Kalau kita mau diajak makan, ya, makan di rumah makan Padang, itu sudah jelas, itu fakta sosial. Ya. Ketika orang masuk rumah Padang, saya sudah pada tahu itu semua. Ketika mau masuk di rumah makan Sunda, sudah pada tahu semua. Itu contoh-contoh fakta sosial. Soto Betawi, sate Padang, soto Lamongan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat Karl Marx, ya, kita lihat dulu si Durkheim. Ada kekuatan memaksa terhadap individu dalam masyarakat. Ya. Jadi fakta sosial itu adalah sesuatu yang memaksa untuk seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Termasuk kalau kita ketemu orang, langsung tunduk begitu lihat senior, ya, hormat. Itu fakta sosial. Ya. Orang yang biasa pakai jilbab ketika mau keluar, tiba-tiba sadar diri bahwa, oh, saya keluar tidak pakai jilbab, buru-buru, itu fakta sosial. Karena sudah ada tekanan pada dirinya sendiri. Ya. Kadang-kadang orang itu tidak ingin melewati suatu tempat karena mendapatkan cerita bahwa di tempat itu banyak hantunya. Kira-kira begitulah fakta sosial bekerja. Sebetulnya mungkin tidak ada. Kita nyebrang lampu merah saja nggak apa-apa kalau tidak ada polisi. Tidak ada kecelakaan, aman-aman saja. Tapi struktur berpikir kita sudah diatur oleh kekuasaan yang nggak tahu dari mana itu, ya maka kita mau tidak mau harus melakukan. Karl Marx, perilaku manusia itu ditentukan oleh posisi kelas orang tersebut. Jadi menurut Marx, semakin kaya orang itu, semakin serakah, kira-kira begitu. Ya. Atau kita bisa juga mengatakan bahwa semakin kaya seseorang itu semakin dermawan. Jadi perilaku manusia itu ditentukan oleh posisi kelas orang tersebut. Jadi perilaku mengemis pinggir jalan, jualan pinggir jalan itu mencerminkan posisi kelas bawah. Ya. Tapi jualan di mall, jualan di toko, jualan di mana itu mencerminkan posisi kelas atas. Nah, kira-kira begitu. Aktor yang melakukan perubahan secara bukan manusia secara individual. Jadi perubahan sosial itu terjadi bukan karena saya. Katakan begini. Si A menciptakan sistem ojek online.
Ya. Apakah saya menentukan perubahan sosial? Bukan. Saya sebagai pencipta teknologi. Tetapi begitu saya ciptakan, digandrungi oleh seluruh masyarakat dan serta-merta sistem pelayanan transportasi berubah. Jadi bukan karena sayanya, tetapi karena perilaku orang akibat secara serentak berubah, akibat teknologi yang saya bikin. Ya. Jadi singkatnya, istilah struktur sosial menurut Emile Durkheim adalah kekuatan memaksa yang membuat kita untuk melakukan sesuatu, ya, karena memang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain dan mempengaruhi kehidupan orang lain. Itu fakta sosial. Kalau Karl Marx, kata kuncinya itu, ya, kelas atas mempengaruhi kelas bawah. Maka Robert Derville mengatakan bahwa orang kota itu orang berkebudayaan besar, orang desa orang berkebudayaan kecil. Karena apa? Apa yang terjadi di desa, perubahan-perubahan di desa merujuk pada apa yang dilakukan oleh orang-orang kota. Kira-kira begitu. Oke. Yang berikut ini masih Durkheim. Konsep solidaritas sosial. Ada solidaritas mekanik, ada solidaritas organik. Ya. Kalau solidaritas apa namanya mekanik itu, ya, semua melakukan hal yang sama, tidak ada spesialisasi. Guyup, contoh dalam rumah, ya, satu rumah tangga, suami istri ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus sapi, ngurus ayam, ngurus sawah, semuanya bekerja. Itu namanya solidaritas mekanik. Jadi kalau seseorang pergi ke luar daerah meninggalkan rumah itu untuk sementara waktu, maka fungsi dalam kehidupan itu tetap berjalan. Ya. Di kampung-kampung, ya, semuanya bisa bikin bangunan, bisa bikin rumah, bisa bertani, bisa apa. Itu artinya solidaritas mekanik. Tetapi kalau solidaritas organik itu, ya, pekerjaan itu sudah dibagi-bagi. Saya kasih contoh tadi, kalau tadi solidaritas sosialnya adalah, mekaniknya adalah rumah, keluarga, yang semuanya bisa melakukan hal yang sama, sehingga kalau terjadi seseorang pindah ke tempat lain, maka semua fungsi berjalan. Tapi dalam solidaritas organik, dalam satu rumah itu sudah dibagi-bagi. Ya. Ada yang khusus cuci mobil. Ada yang khusus cuci baju. Ada yang khusus ngurus taman. Contoh itu saja. Ya. Kalau suami istri bekerja, istri persiapkan makanan, ya. Pagi-pagi begitu bangun kerja, siapkan sarapan apa semua untuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Ya. Suami persiapan bahan-bahan apa yang dibawa oleh istri oleh dia,
kemudian mau pakai kendaraan apa, ojek, apa pakai beja, itu dia siapkan semua. Masalahnya adalah kita sering lihat pada waktu bulan puasa, ada orang kaya atau orang berada mempekerjakan tukang pembantu dan macam-macam jenisnya. Begitu hari Lebaran pusing sendiri karena ada fungsi yang tidak berjalan. Ya. Contohnya yang lain adalah di perusahaan garment, pembuat pakaian, semuanya sudah dibagi. Ada yang khusus bikin pola, ada yang khusus masang kancing, ada yang khusus menjahit. Satu ruangan tutup, ya, maka tidak ada yang jadi pakaian. Jadi itu bedanya solidaritas mekanik, ya. Kalau anggotanya berkurang, fungsi tetap berjalan. Tapi kalau solidaritas organik, anggotanya keluar, maka ada fungsi tertentu tidak bisa berjalan. Ya. Istilahnya di sini adalah spesialisasi dan kesamaan. Serba sama di dalam solidaritas mekanik, spesialisasi dalam solidaritas organik, atau istilah lain yang Anda bisa pakai. Penelitian dan penerapan sosiologi. Ini yang besar ini, laki-laki ini kejam sekali kelihatannya. Angker ya. Udah besar, tinggi. Oke. Masih ada waktu? Masih berapa menit lagi? Oke. 5 menit, Pak. Ya? 5 menit. 5 menit. Oke. Pendekatan Emilia metode. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya. Begini. Umumnya memang pendekatan kuantitatif itu berdasarkan data angka-angka. Tetapi tidak berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak ada angka-angkanya. Demikian pula pendekatan kuantitatif, ya, memberi penjelasan-penjelasan secara kualitatif. Tapi poin penting adalah bahwa di dalam pendekatan kuantitatif itu pengolahan datanya, ya, didasarkan atas formula-formula matematika, ya, persentase, kecenderungan, rate, ya, porsi, rasio. Nah, itu pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kualitatif, bagaimana hubungannya, kecenderungan berkembang seperti apa, tidak bicara skala. Kira-kira itu istilah lain juga kuantitatif itu deduktif. Deduktif di sini bukan sekedar kuantitatif, tapi misalnya saya kasih contoh, mungkin saya pernah bilang minggu lalu, orang Jawa itu hidupnya serba lima. Dalam tatanan orang Jawa serba lima. Ya, hitung aja hari Jumat Kliwon, Pahing, Wage, Pon, dan lain sebagainya. Hanya 5. Bikin rumah 5 bidang, 5 bagian dengan segala penjelasannya. Maka ketika orang meneliti tentang orang Jawa, maka kotak-kotak itu sudah disiapkan 5 kotak untuk diisi. Nah, kalau Anda pernah belajar waktu oh ini masih mahasiswa TPB ya. Nanti ada penjelasan budaya itu ada 7 unsur universal. Maka ketika bicara budaya, Anda bicara hanya 7 unsur itu. Tapi kalau pendekatan induktif, artinya apa? Tidak mempersoalkan dulu yang kotak-kotak 5 atau 7 tadi, tetapi langsung bekerja di masyarakat, nanti hasil akhirnya baru ditentukan. Jadi
Kira-kira begini. Deduktif itu begini. Ayam itu kakinya 2. Ya. Maka kita mencari di lapangan. Begitu ketemu kakinya 3, itu bukan ayam. Ya. Jadi ada panduan kita. Sebaliknya, kalau kita pendekatan induktif ke lapangan, kita ketemu ayam kaki 3, kita bilang ayam itu kakinya 3. Ya. Itu fakta. Jadi dari bawah. Ya. Kemudian berikut kita percepat. Luar biasa, terlalu loncat ya. Sampai saya tersentak juga melihatnya. Pemetaan sosial dan komunitas untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Satu penerapan sosiologi. Ya. Maksudnya begini. Ya, kalau kita bicara urusan pemberdayaan masyarakat itu, urusan pengembangan masyarakat itu, kita bicara untuk konteks saat ini, kita bicara 3 pihak. Yaitu pihak masyarakat. Masyarakat itu termasuk LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Pihak perusahaan dan pihak pemerintah. 3 faktor, 3 pihak itu. Ya. Pemerintah dengan programnya PNP Mandiri, CSR-nya, perusahaan dengan CSR-nya, dan masyarakat dengan aksi-aksi mandirinya. Ini yang bertempur di lapangan. Ya. Kalau kita bicara hubungan antara masyarakat, badan usaha dan pemerintah, disebutnya istilah tata kelola. Ya. Tata kelola itu artinya mereka sudah punya format-format baku ya, dalam setiap tindakannya. Tapi format baku itu tidak bisa diterapkan di masyarakat. Jadi kalau Anda bertanya kenapa ya tata kelola hanya di level hubungan antara badan usaha dengan pemerintah. Ya, karena mereka bekerja sama-sama, 2 lembaga yang sama-sama bekerja berdasarkan panduan formal yang cukup ketat. Ya. Sedangkan di komunitas itu dan di masyarakat, di swadaya masyarakat itu sifatnya longgar sekali. Segala perubahan bisa terjadi. Nah, baru kita bicara pemetaan sosial dan komunitas untuk pemberdayaan masyarakat.